Halo semuanya, perkenalkan saya Elena. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep risk management, issue management, and crisis management. Pertama, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Manajemen risiko adalah usaha mencegah masalah sebelum muncul, mulai dari mengidentifikasi risiko, menganalisis kemungkinan dampaknya, sampai membuat langkah-langkah pencegahannya. Issue management adalah proses menangani masalah kecil yang sudah muncul, tapi belum menjadi ancaman besar. Di tahap ini, organisasi harus cepat melihat tanda-tanda awal dan segera menindaklanjutinya. Manajemen krisis adalah menangani masalah yang sudah menjadi ancaman serius bagi organisasi. Di tahap ini, respon harus cepat, terkoordinasi, dan jelas. Intinya, ketiga proses ini membantu organisasi mengelola pemangku kepentingan dengan lebih baik, sehingga bisa bertindak cepat, tepat, dan etis sesuai harapan pelanggan dan masyarakat. Mari kita lihat studi kasus di industri manufaktur baja di Sulawesi. Terjadi kebakaran kecil tapi cukup serius di salah satu perusahaan manufaktur baja Indonesia di area pengelasan. Bagaimana kejadiannya? Pada hari itu, operator melakukan pengelasan seperti biasa. Namun, di dekat area kerja, terdapat tumpukan kain lap bekas oli yang seharusnya dibuang atau disimpan di tempat khusus. Karena housekeeping hari itu kurang rapi, kain-kain tersebut menumpuk di sudut ruangan. Saat proses pengelasan berlangsung, percikan api jatuh ke tumpukan kain itu. Kain langsung terbakar dan apinya mulai merambat ke selang gas asetylen. Dampaknya yaitu pekerja dievakuasi, produksi sempat berhenti beberapa jam, satu operator mengalami iritasi ringan akibat asap. Lalu bagaimana perusahaan menangani krisis ini? Pertama, dilakukannya respon darurat, yaitu memutus listrik di area pengelasan, menggunakan apar untuk memadamkan api, evakuasi seluruh pekerja ke titik kumpul, mengamankan tabung gas agar tidak terjadi ledakan. Dan selanjutnya perusahaan melakukan investigasi setelah kejadian, yaitu menunjukkan hasil barang mudah terbakar berada terlalu dekat area welding. SOP housekeeping tidak dijalankan. Apar tidak ditempatkan di lokasi ideal. Pengawasan supervisor kurang optimal pada saat kejadian. Dan tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan yaitu penetapan area steril bebas material mudah terbakar di sekitar welding, pelatihan ulang operator dan teknisi, penambahan apar dan penempatan ulang ke titik strategis, checklist housekeeping harian, penjadwalan ulang supervisor untuk memastikan pengawasan lebih konsisten, dan simulasi kebakaran berkala untuk memastikan kesiapsiagaan. Dan apa kaitannya dengan risk issue and crisis management? Risk management sebelum kejadian yaitu ada SOP, ada apar, ada pelatihan. Tapi implementasinya tidak konsisten. Inilah celah risiko yang akhirnya membuka pintu masalah. Yang kedua, issue management, tanda awal yang diabaikan. Beberapa isu mulai muncul, yaitu tumpukan kain lap oli, apar jauh dari titik pengelasan, supervisor tidak berada di area. Jika isu ini ditangani sejak awal, kebakaran mungkin tidak terjadi. Dan crisis management saat kejadiannya itu ya api menyala, namun perusahaan sudah punya langkah respon darurat yang jelas. Evakuasi, pemadaman, investigasi, dan perbaikan. Kesiapsiagaan inilah yang mencegah kerugian lebih besar. Jadi, kesimpulan yang bisa kita pelajari yaitu kasus ini menunjukkan bahwa kecelakaan di industri manufaktur jarang terjadi secara tiba-tiba. Biasanya, masalah dimulai dari risiko kecil yang tidak dikelola. Kemudian muncul isu kecil yang diabaikan dan akhirnya berkembang menjadi krisis. Dengan menjalani risk management, issue management, and crisis management secara konsisten, perusahaan dapat menjaga keselamatan karyawan, mencegah terhentinya produksi, dan mempertahankan kepercayaan pelanggan maupun pemangku kepentingan. Jadi, keselamatan bukan hanya prosedur, tapi budaya kerja yang harus dijaga setiap hari. Sekian, terima kasih.